Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini langsung kita pada materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung melanjutkan materi yang kemarin sudah kita berikan dan break satu malam karena kurang eh, sehat sehingga kita harus break. Maka hari ini malam ini kita akan lanjutkan dulu di awal. Nanti kurang 15 menit jelang 20.30 kita fokus di news dulu untuk memastikan posisi dan membaca potensi yang ada ketika ada news yang berdampak besar. Jam 20.30 nanti jam 20.15 menit kita prepare, kita siap untuk nanti melihat dan membaca bagaimana ketika nanti jelang news itu dirilis, cara membaca dari teknikal seperti apa, kemudian kita lihat secara kalender ekonomi seperti apa, nanti kita baca bersama. Baik, kita langsung pada materi terkait dengan materi teknikal yang beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan berkaitan dengan cara kita membaca market dan sudah sampai pada trigger, sudah sampai pada tingkat trigger. Trigger ini adalah penanda untuk entry, penanda entry atau ciri kita mau entry seperti apa. Salah satunya dengan trigger yang sudah kita sampaikan. Pertama kemarin sudah kita sampaikan trigger dari penerusan. Ketika trigger itu muncul maka market berpeluang akan lanjut. Salah satu di antaranya adalah breakout. Kemudian selanjutnya trigger yang kedua, trigger yang pertama kemarin sudah, ini kelanjutan, kemarin sudah berkaitan dengan market berpotensi lanjut. Sekarang ada trigger reversal atau pembalikan. Market ketika nanti muncul trigger seperti ini, muncul tanda-tanda seperti ini, dia berpeluang untuk berbalik. Berbalik dari tren naik menjadi turun, tren turun menjadi berubah naik. Maka harus hafal, setidaknya harus mengenali secara konseptual ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, kenali ketika market akan reversal itu didahului dengan loss momentum ya. Loss momentum atau kehilangan kekuatan, kehilangan daya, kehilangan momentum di sana. Biasanya ditandai dengan pengurangan body ya, pengurangan kekuatan yang mulai menipis. Dari awal bodinya kecil, kemudian menebal, kemudian menjadi berkurang, menjadi kecil, menjadi kecil, menjadi kecil, bahkan berubah warna. Maka perhatikan ketika ada loss momentum yang diikuti oleh perubahan warna. Loss momentum yang diikuti oleh perubahan warna. Tentu ketika ada loss momentum ini minimal dia harus ada tren dulu ya. Sangat tidak tepat ketika dia berada dalam kondisi sideways, dalam kondisi datar kita menentukan ini reversal atau tidak reversal. Karena reversal itu didahului dengan tren. Kalau sideways tidak ada reversal, sideways itu datar, marketnya datar, tenang, high dan low-nya mendekati sama, itu namanya sideways. Sementara ketika tren itu kalau tidak naik ya turun, ada tren naik, ada tren turun. Dari mana kita bisa mengenali itu tren? Dari visual, dari tampak yang di depan mata kita, chartnya itu warnanya yang dominan warna apa? Kalau dia dominan warna merah, kemudian merah itu mulai mengecil, mulai mengecil, mulai mengecil, berada di ujungnya kemudian berubah warna. Hati-hati ketika menemukan momentum yang mulai berkurang kemudian berubah warna, maka di situ menjadi petunjuk, setidaknya menjadi peluang yang bisa kita lakukan penelitian lebih jauh. Kita bisa lakukan identifikasi lebih detail apakah ini benar-benar berubah arah atau hanya sementara. Ya, tentu nanti kita melihat secara histori seperti apa yang terjadi di sebelumnya. Setidaknya ketika menemukan loss momentum yang diikuti perubahan warna, maka di situ menjadi petunjuk dia akan berubah arah dari naik menjadi turun atau sebaliknya dari turun bisa menjadi naik. Yang kedua,
ciri ketika market itu mau reversal atau tanda-tanda kita bisa mengambil posisi reversal ketika mulai ada false breakout. Mulai ada false breakout di levelnya, ya, di puncak level, di puncak tren atau levelnya. Jadi false breakout ini adalah gagal breakout. Ya, dia ada level, kemudian dia naik, ada sumbu yang panjang, kemudian ditutup dengan posisi berada di level. Maka ini yang namanya false breakout atau breakout yang gagal. False breakout ini bisa tanpa diikuti oleh perubahan warna atau bahkan diikuti oleh perubahan warna akan lebih valid lagi. Jadi perhatikan, ada false breakout, ada loss momentum, yang ketiga ada multi rejeksi. Multi rejeksi atau penolakan yang banyak, atau bahasanya gampangnya banyak sumbu di sana. Nah, banyak sumbu ini tentu bukan sumbunya yang zigzag naik turun yang panjang, kemudian di bawah, di atas, di bawah. Tetapi dia harus ada diawali dari tren. Di puncak tren itu nanti akan tampak multi rejeksi atau banyak penolakan. Multi itu berapa berarti ya? 2 rejeksi sudah cukup untuk mengindikasikan market itu akan berubah arah. Tentu diikuti dengan perubahan warna. Ya, dengan catatan multi rejeksi berada di ujung tren dan ada perubahan warna di sesudahnya. Oke, kita bahas satu persatu, kita coba lihat satu persatu seperti apa contohnya. Loss momentum yang diikuti oleh perubahan warna, kita akan coba berikan contohnya sehingga nanti ke depan ketika ada tanda-tanda itu muncul kita bisa entry. Jadi kalau saya memberikan contoh yang sebelah kiri history, maka bukan berarti nanti entry-nya di sebelah kiri, tapi entry-nya itu nunggu di posisi terakhirnya dia terbentuk. Karena market terakhir itu berada di running harga yang terakhir ini. Nanti ketika ini berjalan terus, suatu saat akan menemukan trigger itu. Apakah trigger dari penerusan atau pembalikan? Salah satunya pasti ada. Hanya saja kita bersabar atau tidak membaca dan melihat peluang yang ada. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana loss momentum itu terjadi ya. Contoh yang namanya loss momentum adalah pengurangan tenaga atau pengurangan daya dari tren sebelumnya. Perhatikan ketika diawali dengan tren turun atau kecenderungan turun ya. Diawali dari kecenderungan turun. Kecenderungan itu apa? Ketika ada dominan oleh salah satu warna. Ini adalah tren turun. Meskipun tren kecil. Ya, bukan tren besar karena tren ada tren kecil, ada tren besar. Mengingat kita menggunakan tekniknya trading jangka pendek, maka yang terdekat dari running itulah yang menjadi tren. Ini kita anggap kita belum tahu ke depan arahnya kemana. Anggap saja ini kita belum tahu arahnya kemana. Maka kita perhatikan ketika dia mulai bergerak ke bawah, struktur yang terbentuk kita perhatikan ya, volume dari kecil menebal artinya momentum mulai kuat ya. Momentum itu berarti kemarin lanjut di sana ya. Artinya ketika momentum itu muncul, maka tekanan masih akan kuat. Ada momentum dari kecil menjadi tebal, ini momentum. Kemudian ditebal menjadi berkurang, menjadi kecil, maka ini namanya loss momentum. Terakhir menjadi doji, artinya tenaga semakin habis. Apalagi di sumbu bawah, di ujung bawah ada sumbu yang panjang, ada penolakan yang panjang. Ini mengindikasikan penolakan buyer yang sangat kuat di sana. Diikuti dengan loss momentum yang semakin betul-betul habis.
Apakah seperti ini akan naik? Jawabannya ada tanda-tanda mau naik, tapi ketika kita menggunakan trigger loss momentum, maka harus diikuti oleh perubahan warna. Minimal satu warna berikutnya yang berubah arah sudah muncul, hijau. Dan harus selesai, bukan masih melayang-layang, bukan masih yang naik turun. Tapi harus selesai, candle ini terbentuk, baru kita entry, buy sesudahnya. Memang panjang kita menunggu, dan itu lebih baik menunggu peluang yang tepat daripada menunggu floating minus. Jangan dikira trading itu mudah ya, tinggal buy dan sell, buy dan sell. Kalau trading itu mudah, tentu tidak banyak orang bisnis yang lain. Karena sulitnya itulah tidak banyak orang bisa berhasil di sana. Karena harus bekerja keras, harus betul-betul total mencurahkan perhatian untuk bisa belajar banyak dan berpengalaman di sana. Andaikan seperti warung makan yang kita diajari buat nasi goreng, bumbunya ini dan itu, porsi sekian dengan bumbu ini dan seterusnya, kita uji terus dan semua orang bisa, tentu akan sulit di dalam transaksinya. Perjalanan buy dan sell, perjalanan permintaan dan penawaran akan menjadi kacau di sana. Ya, sayang sekali tidak semudah itu, tapi membutuhkan banyak pemahaman, membutuhkan banyak logika. Karena tidak selalu yang kita analisakan ini sudah kita jelaskan, ini ada loss momentum, nanti ada perubahan warna, dari trigger yang ada kita masuk buy, ternyata berbalik turun, nanti menyalahkan, Pak itu kemarin kan ada loss momentum, kenapa bisa turun? Ya pasar naik turun ya bisa saja, jangan menyalahkan pasar, tapi ikutilah pasar, ketika dia betul-betul berbalik maka itu ikutilah yang ada, jangan kita bersikukuh, harusnya kan naik, harusnya kan menurut kita. Tidak ada harusnya naik. Ini hanya probabilitas. Selanjutnya kita nanti tetap antisipasi semuanya. Contoh ini kalau kita lihat ini loss momentum, ada perubahan warna, kita entry sesudahnya buy. Setelah kita buy, pastikan ada batasan resiko. Ini harus selesai dulu terbentuk warna hijau. Tidak boleh masih running. Baru selesai kita entry-nya pun baru di sini. Setelah candle selesai. Kita entry buy pun tidak boleh serta-merta kita lepas begitu saja ya. Tetap kita gunakan antisipasi, kita batasi risiko 300 hingga 500 boleh. Atau kita gunakan pending order, sell stop 250 dengan lot di bawah lebih besar, sell stop dengan lot lebih besar dari buy stop. Tidak masalah, yang penting kita taruh, biarkan marketnya berjalan. Apakah naik atau turun, kita ikuti saja nanti. Ya, jangan ketika kita entry buy marketnya turun panik kemudian protes ya. Katanya kalau ini ada pola loss momentum akan berubah arah. Ya, probabilitasnya seperti itu. Tetapi sekali lagi tidak ada yang bisa membaca secara pasti, secara mutlak market itu. Jadi jangan kita hanya selalu mencari yang pasti, yang valid, yang akurat dan sebagainya. Tidak akan pernah ada, karena kita butuh betul-betul menjalankan logika kita dengan berbagai macam cara dan tekniknya. Kita lanjut, ketika kita entry buy, sekali lagi di bawah kita kunci dengan 250 di bawah untuk sell stopnya. Mau naik mau turun sudah kita jalankan, selesai. Maka ini adalah loss momentum, bagian dari loss momentum. Kemudian selanjutnya sebelum kita masuk di sana, yang sebelah kiri juga sama. Ketika dia trennya turun, kemudian dia mulai ada penurunan kekuatan, kemudian ada penolakan panjang, bahkan selain penolakan panjang dia berubah warna. Sehingga ini bisa jadi loss momentum, bisa jadi false breakout ya, breakout yang gagal. Ini pun tidak bisa kita ambil di posisi yang panjang hijau ini. Kita tunggu selesai baru kita entry-nya di sini. Entry buy-nya di situ. Nah, itu kan turun ya. Yang terpenting ada batasan yang sudah kita harus siapkan di sana. Apakah 300 pip ataukah 500 pip, ataukah kita menggunakan pending order, ataukah menggunakan level di sebelah bawah. Semuanya pilihan, kita bisa tentukan nanti. Oke, ini adalah loss momentum. Berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah false breakout. Tadi sudah kita singgung sekalian. False breakout itu gagal breakout. Ketika dia mencoba untuk breakout, ada level di sana. Dia mencoba untuk breakout di bawah, ya trennya turun, kemudian mencoba breakout tetapi gagal. Gagal breakout yang dikonfirmasi satu candle, ini juga bisa berpeluang
berlanjut, akan berbalik dari turun menjadi naik. Sehingga entry-nya bukan di bawah tapi di sini kalau kita menggunakan false breakout. Ya, tergantung kita mengambil trigger yang mana. Maka tergantung trigger itu setiap trader nanti akan berbeda-beda dalam menentukan titik entry-nya. Yang paling penting ada petunjuk, ada trigger yang bisa digunakan sebagai acuan untuk kita entry. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada multi rejeksi, ada banyak penolakan di sana. Banyak itu artinya lebih dari satu. Berada di puncak, harus berada di ujung tren. Ya, bagaimana kita bisa tahu ujung tren? Tentu ketika dia mendekati level, ketika dia membentuk level yang baru, ketika ada banyak penolakan di sana. Itu adalah ujung tren. Nah, kita berikan contoh yang multi rejeksi. Kalau datar bukan masuk di kategori, meskipun banyak sumbunya, tapi tidak ada tren, maka bukan termasuk di dalam multi rejeksi. Ya. Nah, ini adalah multi rejeksi. Apakah ini berada di ujung tren? Ya, bukan berada di ujung tren, tapi di level namanya. Bisa di ujung tren, bisa di levelnya, atau bisa level baru yang terbentuk. Ya, karena ini dari naik menjadi turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Perhatikan dari naik dan turun, level itu ada di sini. Tetapi diingat, ketika dia membentuk level baru, maka ini bisa jadi support yang terbarunya atau di puncak yang terbarunya. Bukan di sini lagi, tapi di sini. Di body atau di sumbu, biasa pertanyaan di body atau di sumbu. Karena ini ada body, ada sumbu, maka kita bisa gunakan yang body dulu. Asalkan jaraknya tidak terlalu dekat. Kalau terdekat kita gunakan yang sumbunya. Kalau cukup jauh kita gunakan bodinya dulu ya. Selisihnya cukup jauh. Ada 276. Ya, kalau masih di bawah 100 kita gunakan sumbunya. Tapi ini karena cukup jauh, maka kita gunakan bodinya dulu. Di area ini dia ditolak, Artinya semuanya ketika dia mendekati levelnya, dia ditolak. Maka ini adalah bagian dari multi rejeksi. Multi rejeksi ini berpeluang dia akan berbalik dari turun menjadi naik, dari naik menjadi turun. Tentu sebagai konfirmatornya harus ada satu candle berubah warna. Kalau di sini berarti harus warna hijau. Kalau ini warnanya ini turun berarti harus warna hijau. Tetapi ketika hijau sudah membentuk satu momentum dan memakan candle sebelumnya, bahkan breakout di berbagai level, maka tentu yang kita gunakan adalah momentum breakout, dan kita awasi, kita lihat di sebelah kiri ada level. Meskipun dia breakout di sebelumnya, tetapi ketika mendekati level, mendekati sumbu di sana, maka hati-hati, ini bisa berpeluang koreksi lagi atau bahkan berbalik. Ya, yang terpenting kita tetap kehati-hatian kita jaga ketika sudah panjang. Satu, dia lihat di levelnya. Yang kedua, ada ring harian yang harus kita ukur. Ring dari ujung ke ujung yang sebelumnya ini berada di area ini. Sehingga di hari berikutnya ketika sudah mendekati ringnya, maka hati-hati, dia berpeluang memantul ya. Tetapi ketika masih berpeluang, dia masih ada space di sana, ya berarti masih ada peluang untuk lanjut lagi dari levelnya. Sampai di mana nanti? Sampai di level selanjutnya. Di sini ada level. Kenapa tidak ambil yang di tingginya di sini? Karena bertahap, ini jaraknya cukup jauh. Bahkan di sumbunya pun kalau jaraknya sudah jauh, kita gunakan yang di bodinya dulu. Sehingga perhatikan ketika mendekati level atau tidak menyentuh breakoutnya di sana, maka di situ berpeluang nanti akan terhenti dan akan datar sampai ganti hari. Oke, ini adalah loss momentum, ini adalah multi rejeksi.